Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang berisikan anggotanya Muhammad Hafiz Maulidan, Gani Triakila, dan saya sendiri Muhammad Rehan Ramadan Stayer. Baik, latar belakangnya adalah tujuan utama keamanan cyber adalah untuk mengidentifikasi, mitigasi, atau menurunkan risiko serangan dan ancaman siber. Hal ini mencakup semua tindakan yang dapat membahayakan keselamatan bagian manapun dari sistem siber, termasuk infrastruktur, data, informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Keamanan siber berlindung dari ancaman yang dapat merusak atau mengakses data tidak sah. WPS Scan. WPS Scan adalah alat yang digunakan dalam mengevaluasi keamanan situs web WordPress. Alat ini digunakan untuk memeriksa pada situs WordPress dan mencocokkan dengan database keterangan dan eksploitasi. Dengan demikian, WPS Scan memungkinkan pemilik situs untuk mengetahui keterangan lebih awal sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi resiko keamanan pada portal WordPress mereka. Baik, tujuan tujuan dari tujuan dari baik tujuan dari baik tujuannya adalah satu, menganalisis efektivitas web scan dalam mengidentifikasi keterangan di situs WordPress. Dua, menjelaskan mekanisme penyerangan yang dilakukan peretas menggunakan web scan. Tiga, menyusun rekomendasi dan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko serangan menggunakan web scan. Baik, simulasi akan dilanjutkan oleh Gani. Baik, terima kasih rekan Rehan izin untuk melakukan simulasi. Di sini kami sudah menyiapkan sebuah simulasi yaitu menggunakan VirtualBox kali Linux ya. Eh, dan juga kami sudah membuat sebuah WordPress, dua tipe WordPress. Yang dimana WordPress pertama kami buat yang tidak menggunakan proteksi sama sekali yaitu ini. Dapat terlihat di sini. Yaitu WordPress template biasa yang bisa kita masukkan dan sudah memiliki akun. Ini adalah WordPress yang sudah diproteksi menggunakan sebuah hosting dan juga HTTPS. Buat ada perbedaannya. Untuk penyerangannya kita dapat mulai dengan komen web scan. Dan di mana dia akan menampilkan sebuah list dari komen-komen yang bisa kita eh, ada di sini gitu. Di sini kita bisa melihat komen-komennya seperti melihat output, melihat threads dari tiap website tersebut dan juga koneksi-koneksinya dan bagaimanapun. Di sini kita bisa mengecek, kita juga bisa mengecek WordPress kita. Apakah halaman tersebut menggunakan WordPress dengan sebuah extension dalam Chrome yaitu uh, web Weblazer ya, yaitu WordPress Analyzer. Yang di sini ketika kita klik dia akan menganalisis halaman ini apakah WordPress atau tidak. Nah, di sini dapat terlihat seperti WordPress yaitu mengenal Apache dan PHP dan lain-lain seperti itu. Dan di sini juga sama, dia akan melakukan analyze dari halaman tersebut. Nah, sini menggunakan Nginx, PHP, dan juga MySQL. Selanjutnya untuk memulainya, kita bisa menggunakan web scan URL, yaitu habis itu kita eh, bisa menggunakan komen seperti ini, yaitu komen slash slash enumerate, di mana dia akan menumerasi atau mungkin menyerang dan melihat bagian apa yang rentan dari sebuah website tersebut. Di sini kita bisa menggunakan biasanya tuh yang paling krusial tuh di mana dia menggunakan VP atau enggak vulnerable plugins atau plugins yang menggunakan ya plugins yang rentan yang bisa kita masukin atau mungkin kita modifikasi VP terus eh, kita bisa seperti ini dulu menggunakan VP. Nah,
di mana dia akan mengecek vulnerable pluginsnya. Dan untuk proses tersendirinya dia nggak bisa ditentukan ya, seperti bisa semenit 2 menit gitu. Nah di sini eh, dia kita memiliki tampilannya di mana dia seperti menggunakan XML, WordPress-nya, headersnya seperti apa, dan juga informasi-informasi lainnya. Dan ketika hijau ini berarti ini termasuk aman. Dan terdapat tanda seru ini di mana kita bisa mendapatkan output kecuali kita menggunakan API token tersendiri, yaitu kita menggunakan komen seperti ini, enumerate dengan slash API token yang bisa didapatkan di web scan dan register akun kita sendiri. Sekarang kita mulai saja untuk menambah pluginsnya, di mana eh, plugins gini atau mungkin sesuatu yang merah ini bisa dapat diketahui ketika WordPress tersebut tidak diupdate dalam waktu yang lumayan lama gitu. Di sini WordPress kami lumayan sering terupdate, jadi tidak menerima sesuatu yang aneh-aneh. Kami juga memiliki sebuah website yang kami temukan di internet yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengetesnya ya. Seperti ini. Bentar. Ini di mana kita seharusnya akan mendapatkan sebuah output. Nah, balik lagi untuk outputnya itu sendiri dia akan berbeda ya untuk setiap ininya. Dan setiap kita menggunakan API token tersendiri, dia akan mendapatkan free itu selama 25 kali percobaan komen. Untuk ini, yang ini kita bisa lihat headersnya WordPress-nya juga sama, ada output juga yang sama. Dan untuk selanjutnya, bentar, kita belum dapat hasilnya. Nah, kita lihat nih add-ons-nya. Berarti kita bisa lihat 3 vulnerable yang di-identified, yaitu mega add-ons, yaitu page builder gitu. Di mana kita bisa melakukan setting via CSRF dalam website tersendiri untuk menghilangkan vulnerable ini dan untuk lain-lainnya. Ini merupakan bukan website yang kami buat, jadi website yang kami temukan. Eh, Selanjutnya kita juga dapat mengecek terkait akun yang tersedia atau mungkin informasi yang tersedia dalam eh, website tersebut gitu. Yang dimana di sini kami membuat sebuah dummy ya, website dummy WordPress sendiri yang akunnya yaitu terdapat 2 akun. Nah, di sini dapat 2 akun yaitu WP user dan juga Gani. Nah, kita bisa menyerang dengan beberapa metode. Namun di sini saya akan mencontohkan untuk metode brute force di mana dia akan mengambil semua data-data yang ada, tapi dengan risiko ya brute force sendiri karena mencobanya bisa berkali-kali dan merupakan banyak cobaan, dia bisa mengambil waktu yang mungkin bisa lebih dari sejam atau mungkin bisa sampai sehari gitu. Karena kita nggak tahu untuk peserta tersendiri. Nah, di sini kita bisa melakukan simulasinya, yaitu dengan kan kita sudah mendapatkan akun itu sendiri ya, yaitu Gani. Kita bisa menggunakan uh, WP Scan, yang berarti kita hapus karena kita sudah mendapatkan akun itu sendiri. Yaitu kita bisa menggunakan nama saya atau nama akun yang di sini Gani, dan untuk mencari password di sini kita menggunakan passlist yang bisa kita buat menggunakan di GitHub, bisa dapatkan banyak atau mungkin mencoba sendiri yang dimana eh, eh, yang mana pas lister sendiri di sini bisa kita buat, bisa kita ambil ini pas list. Nah, di sini bukan pas listnya. Ini merupakan sebuah contoh simulasinya. Yang dimana ketika kita komen nomor right, ini dia akan mencoba untuk memasukkan, eh, mencari dan juga mencari password yang kemungkinan cocok. Ini merupakan contoh simulasi ya. Jadi untuk ketika aslinya mungkin bisa lebih lama. Dan di sini kita mendapatkan sebuah valid combination yaitu username Gani dan password 123. Untuk mencobanya kita bisa menggunakan seperti ini. Kita masuk masuk ke halaman WordPress-nya. Dan juga untuk setiap halaman WordPress itu pasti untuk login kita tinggal menggunakan slash login. Di mana dia akan mendatang ke halaman login sendiri. Kita bisa gunakan.
itu Gani dan juga 123 ya episode. Nah, kita sudah masuk nih. Kita di sini ketika kita mendapatkan datanya, kita juga bisa mengubah tampilannya, bahkan eh, mengubah data-data isiannya. Dan juga ketika kita mungkin dapat yang bagian adminnya, kita bisa mengambil data-data dari akun-akun lainnya gitu. Yang data tersebut bisa penting gitu. Ini hanya simulasi WordPress biasa, namun ketika WordPress-nya merupakan data-data penting, ya itu bisa fatal gitu. Nah, sekarang apa sih perbedaan dengan website yang satu lagi? Ketika kita coba untuk melakukan enumerate dalam yang ini, dia akan memberikan tampilan seperti ini. Kita copy terlebih dahulu untuk halamannya. Dia akan menampilkan seperti ini. Scan aborted. The target appears to be hosted on WordPress.com. Scanning such is not supported. Artinya WordPress scan tersendiri ini tidak mensupport untuk menghost, mengenumerate atau mengecek data-data yang sudah di-hosting, apalagi sudah di-hosting dalam WordPress.com tersendiri. Karena datanya udah di security, udah diamankan dari WordPress sendiri. Adapun cara lain dengan menggunakan HTTPS atau mungkin eh, menggunakan password yang lebih eh, ribet, menggunakan password Google untuk mengatasi password yang tadi simpel tadi. Untuk simulasinya mungkin saya sudahkan, dilanjutkan oleh Hafiz. Baik, karena sudah ya. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan di penelitian itu kita dapat mengonfirmasi bahwa WP-Scan adalah alat efektif untuk mengidentifikasi kerentanan para situs WordPress. Ya, oleh karena itu pemahaman dan pendalaman pengamanan dan penggunaan WP-Scan dan strategi mitigasi yang sangat tepat itu adalah penting. Ya, dengan pemilihan rutin dan tindakan preventif, administrator situs dapat mengurangi risiko serangan dan melindungi data pengguna secara efektif. Lalu dari praktikum yang kita bisa lihat tadi, kita dapat menyimpulkan untuk meningkatkan keamanan situs WordPress, administrator memperbaharui perangkat lunak termasuk inti WordPress, plugin, dan temanya. Hanya digunakan plugin dan tema dari sumber terpercaya dengan ulasan keamanan yang baik. Lalu ada konfigurasi situs yang harus mengikuti praktik keamanan terbaik seperti penggunaan kata sandi yang kuat atau autentikasi dua langkah atau dua faktor ya. Selain itu, lakukan pemindahan keamanan berkala menggunakan alat seperti WP-Scan untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan. Langkah-langkah ini akan meminimalkan resiko serangan dan meningkatkan keamanan pada situs secara signifikan. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.